Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. International Cultural Program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin baru-baru ini mengadakan kunjungan ke berbagai lokasi di kampus Universitas Hasanuddin. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Gedung Sains Technopark dan kantor Unhas TV. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai fasilitas dan inovasi yang ada di Universitas Hasanuddin kepada para peserta program. Simak berita selengkapnya. International Cultural Program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin baru-baru ini mengadakan kunjungan ke berbagai lokasi di kampus Universitas Hasanuddin. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Gedung Sains Technopark dan kantor Unhas TV pada tanggal 4 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai fasilitas dan inovasi yang ada di Unhas kepada para peserta program. Selain itu, peserta juga berkesempatan melihat cara pembuatan coklat. International Cultural Program merupakan sebuah program di mana Kantor Urusan Internasional Unhas mengadakan perkumpulan dari sekitar 32 negara di seluruh dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada para peserta, serta memperkenalkan Unhas secara langsung agar eksistensinya dikenal di kancah internasional. International Cultural Program itu sebuah program yang dimana Kantor Urusan Internasional atau International Office Unhas itu mengadakan sebuah perkumpulan dari beberapa negara, dan setahu saya ada 32 negara dari seluruh dunia, yang dimana ada Australia, Meksiko, dan juga ada dari Filipina, Vietnam, Myanmar, dan sebagainya, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mereka-mereka, orang-orang dari luar ini, mengenai budaya-budaya Indonesia. Bahkan kalau kita mengetahui, kita juga telah memperkenalkan mengenai Universitas Hasanuddin, yang dimana ini juga merupakan salah satu upaya dari Unhas agar dapat meningkatkan influence mereka ataupun pengaruh mereka di kancah internasional. Jadi International Culture Program ini juga dilaksanakan tepat pada hari kemarin, yaitu 2 Juli, antara 2 Juli atau 3 Juli, dan akan dilaksanakan lebih lanjut di Puntondo, Takalar pada hari Jumat. Dan juga kita akan belajar banyak di sana, mulai dari menanam mangrove, belajar tentang budaya, dan bahkan ada beberapa dosen-dosen yang di sana ataupun orang-orang yang lebih dalam mengenai apa yang akan diajarkan di sana kepada mahasiswa-mahasiswa dari luar tersebut. Dan bahkan International Culture Program ini sudah diadakan sebanyak 3 kali, seperti itu. Tidak hanya mengunjungi berbagai lokasi di Unhas, peserta juga dibawa untuk berkunjung ke berbagai lokasi di Sulawesi Selatan. Salah satunya pada hari Jumat 5 Juli 2024, mereka akan berkunjung ke Puntondo Takalar untuk mengenalkan budaya setempat serta kegiatan-kegiatan lainnya, seperti cara menanam mangrove. Okay, the main purpose why I'm here to experience this new things like joining the program of ICP, International Cultural Program 2024. And my aim, the main purpose of me coming here is to join like the cultural programs or slot organized by Unhas, and at the same time to know about the community in Makassar, and the third one to explore about the marine place that provided by the Makassar governments, I mean like the Makassar district governments. And also talking about the purpose, like me myself just want to build up the connection with the new students from international places, something like Australia, South Africa, and I want to come here to learn something new, not only with the Makassar people, but with the people around the world, something like they are from other countries and we share something together. Yep. International Cultural Program dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli dan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali di Unhas sejak tahun 2022. Program ini terus berupaya untuk memperkuat hubungan internasional dan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada dunia. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Pemirsa, teman bus atau yang dikenal dengan Trans Maminasata menjadi salah satu alternatif transportasi yang dapat menjadi pilihan bagi pemirsa yang ingin menempuh perjalanan yang nyaman dan ekonomis. Tak hanya di skala Makassar, rupanya bus Maminasata juga memiliki rute lintas kabupaten, tepatnya ke Kabupaten Takalar. Yuk simak keseruan tim Unhas TV menempuh perjalanan menuju Pelabuhan Galesong menggunakan bus Maminasata berikut ini. Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Iva Aisyah Rahman. Nah, kali ini kita akan menuju ke Pelabuhan Galesong menggunakan bus Maminasata. Untuk titik awal ini, kita naik di Panakukang Square. Seperti apa keseruan perjalanan saya hari ini? Yuk ikuti terus. Siapa yang belum tahu kalau bus Maminasata juga memiliki rute ke Kabupaten Takalar, tepatnya ke Pelabuhan Galesong. Sepanjang perjalanan pulang pergi, bus akan melewati 104 titik pemberhentian. Jangan heran ya kalau busnya berhenti meskipun tidak ada penumpang yang akan naik ataupun turun. Karena sesuai protokol yang berlaku, di setiap pemberhentian bus, pramudi harus berhenti dan pintu bus akan terbuka. Oh iya, rute ini ada di koridor 1 ya. Terdapat sebanyak 27 unit yang beroperasi setiap harinya dengan 3 kali perjalanan pulang pergi. Bus ini mulai beroperasi dari pukul 5 dini hari hingga pukul 5.40 sore. Hal tersebut diungkapkan oleh manajemen pengelola bus Maminasata, Mus Mulyadi. Di sini, Pak. Unit di sini tuh totalnya ada sekitar 27 unit. 27 unit Setiap hari itu jalan terus mulai dari jam 5 sampai jam 5.40. Jam 5 subuh sampai jam 5.40 sore. Oke. Itu 3 kali PP namanya, teritasa. 3 kali pulang balik. Iya, betul. Setiap unit memiliki kapasitas 17 penumpang dengan seat duduk dan 20 seat berdiri. Terdapat 2 kursi prioritas untuk penumpang lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta ibu dengan balita. Ada aturan yang harus dipatuhi ya, yakni tidak boleh makan dan minum selama dalam bus. Ya, kalau di atas mobil itu penumpang dilarang untuk mengkonsumsi berupa makanan maupun minuman. Ringan atau berat atau sama sekali sama tidak saja, boleh? iya. Oke, sama sekali tidak Iya, boleh. karena kan di dalam mobil itu ada stiker yang tertempel. Setiap harinya jumlah rata-rata penumpang sekitar 25 orang per unit. Jumlah tersebut bisa melonjak pada hari-hari libur. Hal tersebut diungkapkan oleh pramudi bus Maminasata, Bonifasiusno. Nah, jumlah penumpang itu seperti yang disampaikan tim surveyor tadi, bahwa jumlah penumpang ini tidak tentu. Tapi itu lebih pesat itu pada hari-hari libur. Pada hari-hari libur dan tanggal-tanggal merah ya itu. Nah, mungkin ada hari raya, kebetulan juga mereka mau jalan-jalan itu banyak. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa hari-hari biasa pun tetap banyak. Ini dari 23 unit yang ada, 27 unit yang ada ini, semuanya tidak kosong. Pokoknya kita tiap hari itu tetap tetap terisi. Itu dalam 3 retase dalam satu hari itu, karena kita alami pada shift 1 sama shift 2. Itu kita alami bahwa volume penumpang dalam satu unit dalam satu hari itu tidak kurang dari 25 orang. Tidak kurang dari 25 orang per unit. Ya, tidak kurang dari itu. Malah lebih, bahkan sampai dengan 30-40 orang. Kan kita selalu nanya kepada para penumpang, karena kursi yang disediakan itu terbatas, 17. Sementara memang ada untuk tali pegangan di atas, tapi karena mengingat bahwa ada bus masih dari belakang, kita arahkan mereka kalau bisa numpang bus belakang. Ada yang bilang, biar aja Pak. Ada yang bilang, biar aja Pak, biar kita berdiri aja. Nah, jadi kalau datang poolnya itu sampai dengan berdiri orang. Ya. Total kapasitasnya untuk yang duduk berapa berdiri? Yang duduk itu 17 kursi yang disiapkan. Kalau berdiri itu lebih dari 20. Ya. Nah itu ya target kita lah kalau sampai dengan pool. Saya pernah muat itu anak-anak, rombongan anak-anak sekolah. Karena mereka kan tidak mau terpencar. Itu lebih dari 30 orang, Bu. Lebih dari 30 orang itu para guru pendampingnya sama anak-anak siswanya, siswa-siswi. Sama dengan rute lainnya, penumpang cukup membayar sebesar Rp4.600 saja. Khusus untuk siswa, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas hanya membayar Rp2.000 saja loh, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Pastikan saldo e-payment Anda cukup karena pembayaran hanya bisa dilakukan secara online, yakni melalui scan QRIS atau skema tap on bus dengan langsung menempelkan kartu pembayaran elektronik Anda seperti e-money, Breezy, Tap Cash, dan Flash. Kali ini saya akan menggunakan QRIS. Sangat mudah kan? Untuk tarifnya, Pak.
Kalau tarif untuk umumnya dia 4.600. Nah, kalau ada namanya tarif khusus untuk lansia, disabilitas maupun pelajar mahasiswa itu biasanya 2.000. Iya, dengan syarat kalau mahasiswa harus menunjukkan kartu pelajarnya atau kartu mahasiswanya. Kalau lansia biasanya daftar. Oh, harus ada. Jadi kartunya nanti mereka kami daftarkan di sini. Oh, cara pendaftarannya bisa langsung Bisa langsung di sini ya. Untuk perjalanan pulang pergi dapat ditempuh selama 3 hingga 5 jam, tergantung dari kepadatan jalan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Pelabuhan Galesong dan perjalanan kali ini saya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dari Panakukang Square. Jadi buat pemirsa di rumah tidak perlu ragu untuk menggunakan bus Maminasata bepergian kemanapun, karena tentu saja selain untuk memanfaatkan transportasi publik, bus Maminasata ini menjadikan perjalanan Anda lebih cepat, lebih nyaman dan tentunya lebih hemat. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.